lalu ada penggantian jok mobil. Ini maksudnya penggantian cuci atau? Cuci. Jadi kan ceritanya di adegan rekonstruksi 21, di situ ada JPU, ada kami tim kuasa hukum, ada tersangka sendiri. Pada saat saksi mengatakan, apa yang kamu lihat di sini? Ini polisi yang ngomong. Saya hanya mendengarkan. Saya lihat darah semua di sini. Nah, setelah dilihat darah, artinya kan korelasinya apa? Oke, semua standby. Oke, standby setelah mulai. Oke. Oke, 3, 2. Siapapun termasuk aparat penegak hukum dan pengacara akan dihargai, disegani, dan dihormati bukan karena kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya, melainkan karena kapabilitas yang diwujudkan dalam kinerja yang terpuji dan profesional demi menegakkan kebenaran dan keadilan hukum. Dan kewajiban mereka yang utama dalam menegakkan keadilan hukum itu adalah dengan melakukan hal-hal yang benar dan pantas. Tribuners, demi mencari dan menegakkan keadilan bagi kasus kematian Astrid dan Lael, ibu dan anak yang tewas terbunuh di Kupang, Nusa Tenggara Timur akhir tahun 2021 lalu, pengacara Aditya Nasution Sarjana Hukum memboyong keluarga Manafe, yakni Opa Saul dan kakak Jack Manafe ke Jakarta. Mereka mendatangi sejumlah tempat seperti di Mabes Polri, Komnas HAM, Komisi 3 DPR RI, dan Kejagung RI. Apakah mereka sudah menemukan keadilan hukum itu dan masihkah mereka mempercayai proses hukum yang kini masih berlangsung di Polda NTT? Hari ini Pos Kupang Tribun Network Kamis 3 Februari 2022 bersama saya November Novel di studio Ngobrol Asik Pos Kupang hanya telah bersama dengan pengacara Aditya Nasution dan Jack Manafe untuk membahas hal itu. Pengacara dan keluarga bawa hadiah spesial dari Jakarta. Apakah hadiah spesial itu? Ikuti dan silakan memberi komentar atau bertanya selama acara ini berlangsung 1 jam ke depan. Selamat sore Kak Aditya. Selamat sore Kak Novel. Kabarnya? Kabarnya baik. Baik ya, baru turun dari pagi ya? Baru turun dari pagi. Dan Kak Jack, selamat sore juga. Selamat sore, Kak Novel. Selamat sore, Tribuners. Kak Jack, berapa lama di Jakarta? 1 minggu. 1 minggu bersama Opa ya. Opa selalu baik-baik? Ya, puji Tuhan sehat semua. Selama di Jakarta, Kak Jack, apa hal baru yang Kak Jack temui di sana? Ya, tentunya ada harapan baru. Harapan baru ya? Ini harapan baru. Seminggu itu punya harapan baru. Ya. Kak Aditya, harapan baru yang diinginkan oleh Kak Jack dan keluarga Astrid dan lainnya, apakah bisa diwujudkan oleh pengacara? Ya, sedikit Kak Novel ya. Ya. Nah, balik lagi kami dari penasihat hukum pihak keluarga kita memfasilitasi sebenarnya. Jadi harapan baru ini sama-sama kita wujudkan. Jadi baik dari keluarga pun bersama-sama dengan kita mendorong untuk optimalisasi terkait dengan kemarin ada statement dari Pak Benny Kaharman yang menegur Bapak Kapolri terkait dengan penanganan kasus PKC. Jadi dari momen itulah kita ambil sebuah peluang untuk memaksimalkan sebenarnya perhatian dari Komisi 3, yang mana kemarin kita sudah banyak temui beberapa lembaga di Jakarta, terutama karena ini masih dari ranah kepolisian, kita fokuskan, kita sudah ke Bareskrim, Mabes Polri, dan juga sudah ke Karwasidik. Nah, tentu kemarin di sana itu banyak sekali harapan yang kita curahkan kepada pihak Mabes Polri terkait dengan kasus ini, terutama dari segi penanganan yang kita berharap dari pihak keluarga pun berharap dari Mabes Polri mau ambil alih perkara ini atau setidaknya melakukan supervisi melekat terhadap perkembangan dan penanganan kasus ini.
Adit, kenapa harus sampai memboyong keluarga Manape ke Jakarta? Artinya kan kasus ini masih ditangani Polda nih. Apakah tidak percaya dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda NTT? Begini, bukan kita tidak percaya dengan Polda NTT. Toh kemarin pun pada saat kita paparan dengan Karwasidik dan Barreskrim di Mabes Polri pun dari pihak Polda NTT ada hadir, 4 anggotanya hadir sama-sama dengan kita paparkan semua. Jadi maksud dan tujuan kita adalah kenapa kita sampai harus ke Karwasidik Mabes Polri untuk perkara ini bisa ditindaklanjuti lebih baik lagi, karena kita sudah sama-sama jenuh melihat perkembangan yang stagnan. Mungkin ini kali ketiga saya dari sini, jadi mungkin Kakak Novel ingat saya waktu pertama saya bilang kita semua bukti kita sudah serahkan kepada penyidik, tidak ada satupun yang saya buka, itu janji saya. Tetapi satu kali saya datang ke sini, lalu kali kedua kakak masih tanya sama saya masih bertahan. Ada 10 loh, iya. Ada 10 hal yang mau Jadi kemarin waktu kita sama-sama di Karwasidik pada saat kita paparan, itu semua kita sampaikan secara lugas. Jadi dari 10 poin, ya kita ambil 3 poin saja yang buat kami ini fundamental sekali terhadap perkara ini. Karena apa? Kita tidak mau Polda NTT sia-sia melekatkan pasal demi pasal kepada RB. Dan juga jangan sampai nanti kejaksaan pada saat persidangan tidak memiliki cukup bukti untuk menjerat RB sebagaimana pasal yang sudah dilekatkan. Jadi tujuan kami datang ke sana justru untuk memperkuat Polda NTT, penyidik Polda NTT, ataupun menggugah keingintahuan atau suatu hal yang baru bagi Barreskrim untuk kiranya menganggap perkara ini cukup menarik, maka dibawa ke Mabes Polri, jadi mereka yang tangani. Itu harapan besar kami. Tapi manakala mungkin skupnya tidak terlalu wah untuk Mabes Polri, ya silahkan, tapi kita minta tolong supaya ini disupervisi gitu. Pak Adi, tadi Pak Adi bilang ada 4 penyidik ya yang juga ikut ada di Mabes Polri itu. Apakah itu jalan bersama-sama dengan KJ atau mereka sendiri? Oh tidak. Kenapa sangat seperti bersamaan seperti itu? Tidak. Jadi gini, kalau kita boleh kronologis, kita Kakak Jack tiba di Jakarta itu hari Rabu. Lalu kita hari pertama di hari Kamis, kita memang ada bersurat kepada Mabes Polri, Karwasidik, dan juga Propam dan ke Kejaksaan. Nah, di hari kedua, alhamdulillah kita dari pihak keluarga dan penasihat hukum diterima oleh Karwasidik, Pak Brigjen Pol Iwan Kurniawan. Nah, disitulah kita sudah memaparkan apa-apa saja yang kita harapkan ini dibuka lebar oleh penyidik maupun disupervisi oleh Karwasidik dan juga bisa diperhatikan lebih lanjut. Nah, dari pertemuan hari Jumat, dari Karwasidik itu menentukan bahwa nanti kita hari Senin ada tolong hadir bersama kami di sini. Kita tidak diberitahukan adanya penyidik Polda akan datang. Kita hanya diberitahukan nanti tolong siapkan paparan untuk memaparkan bersama tim dari Barreskrim. Jadi hari Senin itu baru dipaparkan, bukan yang hari Kamis atau Jumat. Nah, kita Kamis itu hanya memberikan surat. Kamis memberikan surat, lalu diberikan waktu di hari Jumat berbarengan dengan aksi dari rekan-rekan mahasiswa dan aliansi di Jakarta. Jadi pada saat hari Jumat kita memaparkan sedikit kepada Karwasidik. Nah, alhamdulillah dan puji Tuhan di situ Bapak Karwasidik sendiri yang menemui kita keluarga, lalu kita bisa paparan dan beliau langsung meminta supaya Dirtipidum
atau Direktorat Pidana Umum Barreskrim untuk beraudiensi dengan kita di hari Senin. Jadi kita tidak tahu akan kehadiran Polda. Nah, kita baru tahu pada saat kita sama-sama mau naik ke lantai 4 itu untuk gelar. Jadi kita lihat di situ ada Pak Kasub, ada Pak Kapolsek Polda NTT dengan Kapolsek Alak. Dua lainnya penyidik di Polda kalau nggak salah. Tapi kenapa penyidik lainnya siapa? Yang dua penyidik lainnya yang juga ikut di Mabes Polri kenal? Ya, Yang dua penyidik lainnya dari siapa? dua penyidik dari Polda, duanya dari Polsek. Yang penyidik itu tidak kenal namanya ya? Ada kenal. Kenal ya? Bisa disebutkan? Kalau dari Polsek, Pak Kapolseknya sendiri dengan salah satu penyidiknya itu Pak Franky. Sebelum kita omongi apa yang dibicarakan di dalam pertemuan hari Senin itu, Pak Adit memboyong keluarga Manafe ke Jakarta ini. Apa sih urgennya? Kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat, kan Pak Adit bisa nih sendiri ke Mabes. Pentingnya apa Pak? Jadi begini, dari awal saya dengan pihak keluarga ingin segala sesuatunya bersama-sama. Dalam artian kita tidak mau nanti someday ini adalah pekerjaan dari PH. Kita mau semua kerja bareng. Saya pun tidak bisa atau dari pihak keluarga pun, dari pihak penasihat hukum pun tidak bisa membuat suatu terobosan tanpa adanya kehadiran keluarga. Kehadiran keluarga ini penting buat kami. Jadi mensupport seluruh kinerja dari penasihat hukum. Gitu. Jadi itu kenapa kemarin saya bilang Pak Kajek sama Opa berkenan tidak kalau ini kita sudah ada planning untuk memanfaatkan momentum pada saat Pak Beni Kaharman paparan dengan Kapolri. Bagaimana kalau kita hadir di sana? Sekaligus kita bersilaturahmi dengan Pak Beni di Komisi 3, sekaligus menyampaikan surat kita. Alhamdulillah puji Tuhan dari Pak Kajek dan Opa siap sudah di Jakarta gitu. Jadi nah itu kan semuanya dari ya ucapan terima kasih juga dari penasihat hukum dan keluarga kepada Pak Beni Kaharman yang berani menyuarakan aspirasi masyarakat NTT di Komisi 3 gitu. Dan juga tentu semangat lain adalah kita pada saat paparan dengan Karwasidik ada beberapa hal yang hanya diketahui pihak keluarga bisa memberikan masukan kepada kita gitu. Kajek kemudian Kajek ke Jakarta sama seminggu ya sama Pak Sauli, pembiayaannya difasilitasi oleh siapa? Keluarga atau ya, seperti yang dikatakan Pak Adit, tentunya ini ajakan dari Pak Adit dan Tuhan, semuanya ini karena kemurahan Tuhan. Pak Adit lah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membawa kami keluarga sampai ke Jakarta, dan tentunya kami juga di sana tidak bisa tinggal di tempat yang tidak tepat, tapi tentunya di tempat yang sudah disiapkan oleh Pak Anisma ya. luar biasa ya Pak Adit ya. Pasti masyarakat NTT bisa berterima kasih nih Pak Adit sama keluarga. Pak Adit 3 poin yang dari 10 poin yang dulu Pak Adit janjikan. Iya. Masih di tempat yang sama nih Pak Adit? Masih di tempat yang sama. Ya, 10 Pak Adit minta 3 poin. Boleh dong dibeberkan 3 poin yang menjadi urgen dari kasus ini yang sehingga bisa terungkap sebenarnya kasus ini. 3 poin itu apa Adit? Jadi begini. Saya waktu hadir ke sini pasal yang masih diterapkan adalah pasal 338. Waktu itu Kakak Novel bertanya kenapa Kak Adit kita harus ada 340 karena harus ada perencanaan. Oke. Kemudian selang berapa lama, mungkin setelah surat kita atau setelah pengembangan dari pihak Polda NTT, muncullah pasal 340. Kenapa saya bilang ada 3 poin yang paling fundamental? Yang pertama adalah
tidak sesuai dengan hasil otopsi dengan rekonstruksi yang sudah dijalankan. Kenapa kita baru komplain sekarang? Karena kita baru tahu detail hasil otopsi setelah rekonstruksi dijalankan. Sekarang hasil otopsinya sudah sampai ke keluarga? Keluarga belum sampai ke keluarga, hanya dibacakan. Dibacakan. Tapi menurut aturan hukum mesti tidak otopsi itu diserahkan ke keluarga kan? Ya, seharusnya dan seyogianya itu harus diberikan, karena ini kan penyebab kematian dari anggota keluarga. Ini kan keluarga yang dirugikan, kehilangan keluarganya. Sudah diminta kan? Sudah, kita sudah berkali-kali minta kok. Tidak dikasih. Belum. Tapi dibacakan. Dibacakan. Dibacakan itu setelah rekonstruksi. Setelah seminggu setelah rekonstruksi. Berarti apa yang tadi Kak Adit bilang kejanggalan dalam hasil otopsi tidak sesuai dengan rekonstruksi seperti apa Kak? Jadi begini, di dalam hasil visum yang dibacakan oleh pihak Polda NTT terhadap penemuan jenazah wanita Mr. X pada saat itu, kenapa kita katakan tidak sesuai dengan hasil rekonstruksi? Saya katakan hasil rekonstruksi dulu kita bicarakan. Semua warga NTT tahu, apalagi warga Kota Kupang tahu pada saat pelaksanaan rekonstruksi tidak ada satupun gerakan selain daripada mencekik Di dalam mobil. di dalam mobil. Kenapa saya bilang ini paling fundamental untuk penerapan pasal 340? Karena apa? Hasil otopsi berbicara lain. Pertama, luka memar di atap puncak kepala akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan adanya resapan darah dan pendarahan di selaput keras otak. Yang kedua, luka-luka memar di bagian dada tengah akibat kekerasan benda tumpul. Yang ketiga, luka memar di alat gerak atas dan alat gerak bawah akibat kekerasan benda tumpul. Apa berarti tangan dan kaki ya Kak? Ini lengan. Oke. Terus ditemukan adanya tanda-tanda pembekapan. Lalu yang selanjutnya ditemukan adanya luka kekerasan di bagian mata sebelah kiri akibat benda tumpul, luka kekerasan di bagian mulut serta hidung akibat benda tumpul, dan ditemukan tanda-tanda mati lemas. Ini untuk jenazah AT. Lalu rekonstruksi terhadap korban Lael, semua tahu Lael dikatakan sesuai rekonstruksi itu dicekik oleh Astrid atau ibunya. Tetapi hasil otopsi berkata lain. Yang pertama, ada robekan pada tulang atap tengkorak kepala serta pembekapan di bagian mulut dan hidung, dan juga tanda-tanda mati lemas. Tidak ada cekik yang menyebabkan kematian. Itu poin pertama. Pak, ya kita ngomongin poin pertama dulu nih. Resapan darah ada apa di dada tengah, bukan memar di kepala untuk kasus, atau tidak mungkin di lalai yang ada robekan di tulang atap tengkorak ya, sama mulut dan hidung dan sebagainya. Apakah ini bisa terjadi ketika sudah meninggal, kemudian mungkin terjadi gesekan atau pemindahan, kemudian mungkin bisa terjadi, bisa nggak terjadi seperti itu? Saya rasa begini, pada saat konferensi pers di Dokes Polda NTT, jelas ini menyatakan penyebab kematian. Penyebab kematian. Berarti terjadi sebelum dia meninggal. Setelah kematian beda. Jadi inilah penyebab kematian yang ditemukan, tanda-tanda penyebab kematian yang ditemukan pada saat korban ditemukan. Yang pertama ya tadi. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, kita jelas
merujuk pada kejanggalan yang pertama, kita jelas tahu dan mungkin publik juga sudah tahu bahwa rekonstruksi kasus pembunuhan ini hanya berdasarkan keterangan dari tersangka RB, yang mana keterangan tersangka RB ini dikaitkan atau disamakan dengan GPS mobil. Nah, ini saya sudah sampaikan di Biro Wasidik bahwa kalau hanya berdasarkan bukti dan keterangan saksi dari tersangka RB, perkara ini dimajukan, maka sangat lemah. Ini kenapa? Karena kan artinya kalau yang kita tahu ya, GPS itu kan sangat detail ya, dan mungkin bisa dikatakan tidak akan berbohong ya. Ketika mobil di mana, GPS akan di situ, akan tahu bahwa di situ. Dan apa yang jauh dari GPS? Begini, semuanya sudah tahu dan sudah diumumkan bahwa yang digunakan adalah mobil rental, novel, ya. Mobil rental itu bisa kemanapun, bisa berhenti dimanapun, tidak ada yang tahu. Bonus. Lalu pertanyaan saya, apakah GPS bisa membuktikan apa yang sedang si penyewa lakukan di dalam? Dengan siapa dia di dalam? Lalu apa yang dia perbuat di dalam? Tidak bisa. GPS hanya tahu mobil itu kemana, tapi tidak bisa dideteksi siapa yang ada di dalam. Exactly. Kalau saya di posisi pengacara tersangka, disangkakan dengan hal-hal demikian, kalau saya tidak melakukan pembunuhan atau saya melakukan kejahatan lain, misal saya melakukan kekerasan saja, saya dituduhkan karena hasil GPS klien Anda itu dari A ke titik A ke titik B ke titik C, lalu saya akan bilang kepada jaksa, ini tidak bisa dibuktikan, ini hanya menunjuk. Sedangkan saya akan bilang kepada klien saya, cabut keterangan kamu sesuai BAP, katakan yang sejujurnya di pengadilan. Lalu jaksa akan berpegang pada apa? Mana lagi bukti yang bisa memuatkan? Kita mau mensupport penyidik dengan masukan seperti ini. Yang saya harapkan satu, penyidik lebih aware terhadap perkara ini. Jangan perkara ini dianggap perkara biasa. Jangan perkara ini dianggap perkara, ya sudah, karena sudah ada tersangka, udah. Tidak. Karena tersangka sudah mengaku. Yes. Ya. Jadi kenapa? Konteks hukum di Indonesia, pembuktian segala sesuatu yang dikatakan itu harus bisa dibuktikan. Oke, Pak Andi, kalau harus tergantung pembuktian, kalau kejadian ini akan terjadi di pengadilan seperti itu, si Randi tersangka tarik semua ucapannya, kemudian GPS juga itu akan tidak menjadi bukti yang atau tunjuk yang penting tentang siapa orang di dalam. Pembuktian seperti apa yang mesti dilakukan? Ya sekarang begini, kalau kita mau bicara pembuktian, maka kita harus melihat secara aturan hukum, keterangan saksi, bukti, petunjuk, lalu baru didengarkan keterangan dari terdakwa atau saksi tersangka. Ini paling terakhir, Ya. harus dianggap ini ada atau tidak ada. Nah, kenapa saya bilang harus ada saksi yang digali, keterangan yang digali? Harus ada bukti yang lebih kuat yang bisa menunjukkan terjadinya suatu tindak pidana. Karena apa? Tanpa dua alat bukti pertama dan kedua ini, bukti petunjuk atau keterangan petunjuk itu tidak akan bisa berdiri tegak. Kita harus tahu bagaimana kita bisa menyatakan bahwa di dalam mobil rental terjadi pembunuhan. Misalnya di jok belakang ada si fulan yang duduk dan menyaksikan pertengkaran antara suami dan istri misalnya. Maka GPS didukung oleh keterangan saksi. Dan GPS itu memang harus didukung oleh keterangan. Tapi kalau tidak ada saksi pun yang berada di dalam mobil itu dan membuktikan keterangan seperti itu, bagaimana? Berarti apakah kasus ini kemudian tidak bisa dinaikkan ke pengadilan atau mungkin ketika di pengadilan pun akan menjadi sia-sia? Jadi begini, ada yang masih belum dimaksimalkan atau
eh, kita tahu luar biasanya masyarakat NTT, ada TPRI dari lupa buang sini, ada aliansi, ada kemarin kita dengar MUI pun bersuara, lalu sinode pun mendukung. Banyak yang masih belum didalami. Sekarang apa susahnya menarik data provider milik AT? Apa sih susahnya? Disitulah kunci. Tapi setahu Pak Adit, itu sudah dilakukan oleh penyidik belum Pak Adit? Kalau menarik semua data-data bukan saja milik aktif, tapi milik tersangka Randy, milik korban Astrid. Kalau menurut keterangan mereka sudah, tapi masa sih tidak ada pembuktian? Sekarang saya tanya begini, sekarang saya kasih tahu begini. Kakak korban ini dikirimkan pesan 1 bulan sebelum bulan Agustus oleh salah satu saksi. Apakah pernah kakak korban ini dikonfrontir dengan yang mengirimkan pesan yang sekarang menjadi saksi? Kan tidak. Dibuka dong data percakapannya. Karena kakak korban mengatakan bahwa ada ancaman. Kenapa tidak dibuka? Kenapa tidak dikonfrontir? Sama-sama di Kota Kupang, sama-sama di NTT, tidak perlu buka data. Mana handphone kamu? Mana handphone kamu? Saya lihat. Benar sih. Pajak diperiksa tidak? Diminta keterangan tidak di Polda? Ya, terakhir di Polda 1 kali diperiksa, tetapi itu dipertajam lagi keterangan saya atas peristiwa penjemputan awal, saat penjemputan awal oleh si Arca. Nah itu saja, tapi konfrontir dengan saksi lain tidak ada sama sekali. Pajak juga memberikan informasi tidak kepada penyidik bahwa tentang terkait SMS atau WA atau Ya, apa ancaman sudah. diberitahu. Itu malah saat awal laporan kami tanggal 3 November itu sudah diberikan semua, termasuk status Facebooknya Astrid. Itu tanggal 5 dan 6 Juli 2021 dia berlanjut sampai dengan bulan Agustus itu ada status sendiri. Itu sudah dikasih semua kepada penyidik, dan tentunya harapan kami keluarga pasti didalami karena ada petunjuk di situ. Tapi pajak belum dipanggil lagi untuk dikonfrontir. Sama sekali tidak ada. Di Polda cuma 1 kali, itu dipertajam keterangan saya kaitannya dengan keterangan Arca saat penjemputan awal. Cuma itu. Wasit apakah itu artinya apa? Apakah artinya bahwa keterangan dari keluarga itu tidak dipedulikan oleh penyidik? Ya kalau begini, kita bicara profesional. Ya. Kan jelas masih banyak yang belum didalami. Sekarang kita pernah dengar tidak pemilik rental diperiksa, lalu tempat cucian mobil diperiksa lebih jauh, yang menemukan darah, lalu ada satu adegan di mana ada adegan ini sambungan ya, dari eksekusi, lalu kan ada timbul bercak darah yang saya bilang ada kejanggalan di situ. Nah, lalu ada penggantian jok mobil ini. Maksudnya penggantian cuci atau? Cuci. Jadi kan ceritanya di adegan rekonstruksi 21, di situ ada JPU, ada kami tim kuasa hukum, ada tersangka sendiri. Pada saat saksi Novi mengatakan, apa yang kamu lihat di sini? Ini polisi yang ngomong. Saya hanya mendengarkan. Saya lihat darah semua di sini. Nah, setelah dilihat darah, artinya kan korelasinya apa? Penyebab kematian pada saat eksekusi itu. Rekonstruksinya Iya. di kursi depan. Kursi depan. Kenapa ada darah di belakang? Oke, setelah dicuci, menurut keterangan tersangka masih belum hilang baunya darah. Lalu diganti joknya karena si pemilik rental tidak mau menerima atau masih komplain dengan bau. Kan pertanyaan saya, pemilik rental tahu dong mobil ini ada bau-bauan. Baunya ditanya nggak ke tersangkanya, bau apa sih? Ya kan, kamu habis bau apa?
Apa nggak curiga? Kalau dikatakan bau ikan dengan bau darah, beda bos. Ya, apa nggak ditanya dong pemilik rental, ini mobil siapa? Lalu ada hal-hal lain kayak semacam di adegan rumah Fiat, jelas ada saksi yang mengatakan bahwa iya saya bersama-sama dengan saksi B, tidak ada di rekonstruksi, mencari suami saya tersangka ini. Nah, ini menggunakan mobil yang berbeda. Mobil ini mana? Tidak di dalam. Kan semuanya bisa berasumsi. Nah, kita kan maunya jadi penyidik ini tidak berdasarkan testimoni-testimoni saja. Jadi janganlah kita yang dikatakan selalu memberikan testimoni, sedangkan testimoni kita, apalagi kami dari kuasa hukum, selalu berdasarkan fakta yang disajikan oleh polisi. Kita kan bisa beranalisa, kita kan sama-sama baca buku yang sama tentang hukum acara pidana. Masa kita sekarang beranalogi, oke, mati dicekik, kenapa ada darah? Itu tidak usah orang hukum, mungkin ya orang apapun, orang ekonomi pasti akan tanya nih, dari mana ya mati cekik ada darah, mati dicekik orang pecah. Berarti adalah yang paling benar itu adalah hasil otopsi ya, bahwa ada retak dan sebagainya, sehingga mungkin akan menimbulkan darah di jam belakang. Iya, tapi pertanyaannya sesuai tidak dengan rekonstruksi? Tidak sesuai dengan keterangan tersangka tidak. Tidak. Tersangka apakah lupa cara membunuh korban ini? Kan kita boleh tanya dong. Mungkin tersangkanya lupa atau gimana? Satu statement sedikit. Kemarin saya sampaikan di depan Pak Anwar ini bahwa keluarga tidak akan jauh-jauh ke Jakarta. Andai kata rekonstruksi menyebutkan bahwa dihantam kepalanya, dipukul mulutnya, ditendang lah, di apa yang menyebabkan banyak darah, tidak akan jadi pertanyaan. Korelasinya mantap. Keterangan tersangka, hasil visum, rekonstruksi jamin. Kalau dikatakan bahwa dibunuhnya dengan cara dipukul. Dan ada benda tumpul. Iya, dan benda tumpul. Udah artinya gini, benda tumpul bisa tangan, bisa apapun itu. Nah, artinya tidak akan timbul pertanyaan dari kami pihak keluarga. Kenapa sih ini? Kan sekarang kita pun penasaran keluarga, ini yang benar yang mana? Kita mau tahu ini darahnya dari mana? Ini pecah kepala apa penyebabnya? Kenapa kami kemarin minta otopsi ulang? Kita mau tahu yang benar matinya kenapa? Karena apa? Karena korban, keterangan korban itu fundamental, penting sekali pada saat persidangan. Manakala meninggal, maka hasil otopsi lah yang berbicara sebagai keterangan saksi korban. Nah, itu tidak bisa dibohongi. Pada saat JPU mengatakan ini korban diduga meninggal akibat dicekik, sedangkan keterangan korban berupa testimoni dari hasil otopsi menyatakan tidak kok, kepala saya pecah, Mata saya otak saya pukul hilang, terus hidung saya hancur, lalu tangan saya ada biru-biru, dada saya dipukul. Lalu siapa yang akan menguatkan otopsi itu? Bagaimana kita mau menguatkan jaksa? Kasihan jaksa ini, kasihan penyidik kita kalau misalnya ini. Tolonglah, waktu masih banyak. Jangan kita terbelenggu sekarang berasumsi bahwa artinya Randi bukan tersangka. Oh tidak. Kalau secara nyata kita masih melihat selaku penasihat hukum bahwa dia masih punya unsur atau niat sebagai tersangka di kasus ini jelas. Tetapi yang kurang adalah pendalaman terhadap kasus ini seperti apa. Saya tertarik tadi dengan tadi ya, ada ancaman dari katanya. Mungkin ini sudah lama ya bergulir.
bisa disampaikan ke tribunal. Ancaman seperti apa sih yang disampaikan lewat apa SMS kah? Apa itu? Ancaman awalnya itu kan ada pesan messengers yang langsung kepada saya. Itu kan saya tidak kenal orangnya. Setelah saya lihat akunnya, ya akunnya namanya Irawa. Kemudian dia memperkenalkan diri, saya Irawa, suami dari Randi PDJ. Terus dia menceritakan, ya istri dari Randi. Dia menceritakan kronologi kenapa sampai dia berani memberitahu kepada saya, karena dia tahu saya kan anaknya Astri. Kemudian saya tidak cerita saja, cerita mengalir. Jadi dia cerita bahwa hubungan rumah tangganya ini, hubungan dia sama suaminya ini sudah tidak kacau lah, karena adanya kehadiran istri. Awalnya kan saya tidak tahu. Jadi ada seseorang dari akun Facebook yang Facebook itu bernama Irawa. Dan dia tahu saya itu dari saksi Santi Mansula. Ya, jadi dari petunjuk dari Santi inilah dia berani kirim pesan ke saya, karena dia yakin bahwa saya bisa bantu dia untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Jadi saya waktu itu karena saya posisi lagi di kantor, jadi saya tidak terlalu konsentrasi tetapi saya menangkap apa yang dia inginkan dalam percakapan itu. Dan terakhir dia bilang, pokoknya tolonglah. Dia sudah ngomong sama suaminya sudah berjanji bahwa tidak mengganggu Astri lagi. Kemudian dia minta saya sebagai kakak korban untuk sama Astri, kalau bisa Astri juga jangan ganggu Randi. Terus terakhir itu dia memberikan statement, tolonglah jangan sampai ada dampak-dampak yang timbul akibat dari ini. Nah itu bahasanya dia kepada saya. Nah, itu kan sudah berupa ancaman. Dan Pak Jack membalas apa? Ya. Membalas dia? Ya. Terus sampai di situ saya tidak balas lagi. Terus dia memberikan nomor handphone. Kakak ini nomor handphone saya. Kalau mau perlu bisa hubungi. Pak Jack pernah Ya. begini? Dan nomor handphone ini juga sudah diberikan kepada penyidik awal di polsek itu sudah dikasih. Jadi dasar petunjuk itulah dikembangkan lagi ke Santi, dan hasil percakapan messenger Twitter dengan ini Irawa juga ternyata menurut keterangan saksi Santi, dia men-screenshot Irawa ini men-screenshot hasil percakapan saya dengan Ira sendiri, terus dikirim ke Santi. Berarti bisa dibenarkan bahwa orang Facebook itu memang benar-benar punya Ira ada berhubungan dengan Santi. Ya. Dan keterangan Santi kepada penyidik juga kaitannya juga dengan messenger itu. Jadi petunjuk dari awal sebetulnya sudah diberikan semua ke Polsek Arab, termasuk dengan status Facebooknya Astri. Di situ Astri menceritakan dia bermasalah dengan 2 orang. Memang dia tidak sebutkan nama di situ. Tetapi pada tanggal yang sama, tanggal 6 Juli 2021, itu ada korelasinya. Di situ kami menemukan adanya sebuah relasi yang bermasalah antara Randi, Ira, Santi, dan mungkin yang lain. Sehingga dasar itu menjadi dugaan buat kami keluar bahwa ini tentunya pelakunya bisa lebih dari 1 orang. Pak Jack, jangan sampai ada dampak. Pak Jack menilai itu sebagai satu bentuk ancaman. Pak Jack tidak membalas ya? Tidak. Dikasih nomor telepon, Pak Jack pernah hubungi nomor teleponnya? Tidak pernah, karena waktu itu saya berpikir ini kan masalah pribadi. Saya masih menunggu time yang tepat untuk saya bicara sama Astri. Sempat bicara sama Astri? Tapi tidak sempat. Tidak sempat. Karena waktu itu beberapa kali saya ke rumah, orang tua bapak-bapak cerita bahwa Astri ada beberapa hari ini dia turun diri di kamar. Kurang lebih 3 hari turun diri di kamar, hampir tidak makan, dan sudah ditanyakan, tapi dia tidak mau tahu masalahnya apa. Itu pada bulan yang sama, bulan Juli. Pak Adit,
kejanggalan yang ketiga apa nih? Tadi kan udah dua tuh. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga adalah masih terkait dengan apa namanya, dengan eksekusi. Jadi sama-sama dengan keluarga pada saat kita beraudiensi di kejaksaan ini, kita sampaikan ada satu kejanggalan lain. Keluarga dan rekan-rekannya tahu bahwa AT ini, korban AT ini memiliki disiplin ilmu bela diri. Yang menjadi pertanyaan, kita sudah ilustrasikan seorang wanita 7165 di dalam kabin mobil Toyota jenis itu kan, Rush, yang notabene kalau kita bilang masih sempit, tidak melakukan perlawanan sama sekali. Kenapa saya bilang tidak melakukan perlawanan? Walaupun setelah itu di salah satu forum kita bersama dengan penyidik bilang ada perlawanan, tapi kan justru malah makin curiga kita. Rekonstruksi, jaksa menanyakan, udah ini kamu cekik aja. Saya ada catatannya, memang kita tidak merekam, tapi ada catatannya, dan itu jaksa yang menanyakan. Ya, cekik aja. Lalu si korban apa yang dia lakukan? Hanya tendang-tendang kaki pada saat itu, tidak melakukan perlawanan. Sementara penyidik bilang ada perlawanan. Iya. Dan sudah divisum katanya. Kan aneh. Kita tanya dong, wih, berita baru nih bos. Dan itu saksinya bukan cuma saya ya. Jadi ada kakak Saul, kakak Jack, Opa Saul, ada para jaksa. Dikatakan seperti itu. Atau mungkin bentuk perlawanan kaki itu yang dimaksud penyidik dengan perlawanan. Tapi apakah memang definisi perlawanan itu seperti itu? Kan begini, pada saat rekonstruksi, ini masih di bagian rekonstruksi eksekusi ya, karena saya berbicara terkait hal-hal yang penting saja dalam hal pembunuhan ini. Jadi kita berbicara pada saat rekonstruksi, dikatakan bahwa dia tidak melakukan apapun. Artinya dalam artian hanya pasrah dicekik. Karena di situ jaksa menanyakan hampir 2 kali. Ada ibu dari kejaksaan tinggi menanyakan, masa nggak ada perlawanan? Nggak ada, hanya cekik saja. Tiba-tiba selang 2 minggu kemudian kita bertemu dengan penyidik. Iya. Lalu penyidik katakan ada perlawanan, ada bekas cakaran di perut, lalu sudah divisum. Kapan visumnya? Masa divisum setelah rekonstruksi, which is sudah hampir berapa bulan? Sudah hampir 6 bulan. Sedangkan luka memar atau luka cakar itu bisa bertahan sampai segitu banyak. Seberapa dalam dicakar? Kan kita juga dikit-dikit belajar ilmu Korea, Google juga bisa. Masa sih kita masih mau dibuat gamang gitu loh. Ini kan keluarga jadi tambah bingung. Kalau nanya ke saya, Pak, waktu rekonstruksi memang betul ada perlawanan? Enggak. Ya. Apalagi saya punya partner Bung JB, itu jarak hanya setengah meter dari rekonstruksi, dan dia mencatat di situ, dan dia prototin di situ. Oh, tidak ada perlawanan, dan di catatannya tidak ada perlawanan. Kan lucu jadinya, makin membuat, kalau akan novel bilang kejanggalan, itu makin janggal. Tapi kan artinya kehadiran saksi-saksi lain sebenarnya penting ya, Pak Adit ya, dalam hal memberikan keterangan terkait hal itu. Menurut Pak Adit ada tidak sih saksi-saksi lain yang mestinya harus diperiksa, atau bahkan saksi-saksi lain juga itu malah harusnya menjadi tersangka? Begini, kalau berbicara saksi tersangka panjang, tapi berbicara saksi lain yang belum diperiksa banyak. Kita sudah sampaikan kemarin ke Kanwar Sidik. Pertama, satpam di BPK itu hanya diperiksa 1 orang, sedangkan mobil berada di lokasi tersebut hampir ya lebih dari 2 malam ya, kalau saya tidak salah. Nah,
Itu satu. Lalu ada beberapa saksi lagi yang sampai dengan hari ini belum juga diperiksa. Itu kan kita sudah temukan. Siapa saksi itu? Boleh disebut. Seperti Inisial saja. kalau kita boleh inisial B belum diperiksa. Pengetahuan kami ya. Ya. Lalu ada temuan dari Pak Buang sini, ada 2 saksi lagi yang siap memberikan kesaksian tapi belum diperiksa. Mereka siap. Iya. Tapi apakah kemudian dengan kejadian itu? Ya, barang siapa mengetahui adanya suatu rangkaian perbuatan tindak pidana kan wajib hukumnya memberitahukan kepada penguasa, dalam artian kan penyidik. Itu undang-undang yang bicara. Ya, jadi semua sudah kita rangkum pada saat kemarin kita ke Kanwasidi. Kita sudah kasih satu bundel yang mana itu berkat bantuan dari teman-teman di TPRI juga, yang kami rasa itu ada korelasinya, sudah kita sampaikan dan sudah kita serahkan ke Kanwasidi supaya tadi harapan kami Kanwasidi mempelajari, ada sesuatu yang membuat Kanwasidi, wah ini kayaknya harus Mabes yang pegang. Ada sinyal itu bahwa harus Mabes yang pegang? Ya, dari pihak Barreskrim tidak tersirat, tapi kalau dari apa yang disampaikan Bapak Jenderal Kurniawan, terlihat bahwa Mabes Polri memberikan perhatian luar biasa khusus terhadap perkara ini. Kita besar hati untuk mereka tarik lah. Paling tidak supervisi tadi ya? Ya paling tidak ya kita harap ada tim khusus yang turun dari Jakarta. Tapi janjinya apa? Begini, masih melihat karena kan begini, setelah kami paparan, kemudian kan giliran dari Polda paparan, tapi kami keluar. Oh, Jadi, keluar? ya jadi tidak 2 arah, tapi 1 arah. Jadi dari pihak keluarga paparan, setelah pihak keluarga baru dari pihak Polda. Setelah dari situ kita diberitahukan dari Kanwasidi bahwa menunggu petunjuk lanjut dari Kanwasidi. Jadi artinya janjinya menunggu petunjuk lanjut Iya. dari Kanwasidi. Ya pasti kan lagi dipelajarin. Harapannya apa Kak? Tarik Mabes. Tarik Mabes. Iya. Budget? Ya, sama. Sehingga di Polda ya artinya ya secara institusi juga artinya Polda kelihatannya juga bisa dikatakan aman kalau menurut pengalaman kami keluarga, karena terlihat saja di media itu orang berbicara bebas, orang melihat dengan ditariknya Polda ya pasti ditarik ke Mabes ya pasti lebih objektif karena yang institusi. Budget ketemu juga Pak Benny Herman ya? Ya, itu kita ketemu beliau langsung di ruangan beliau di Nusantara Pak. Apa harapannya budget untuk Pak Benny? Ya, harapan kami itu tentunya sudah didahului oleh pernyataan Pak Benny sendiri. Sebelum kami bertemu beliau sudah sudah angkat itu di RPP sendiri, di depan Bapak Kapolri sendiri. Tentunya beliau akan mengawal kasus ini sesuai dengan tupoksi beliau. Sesuai dengan tupoksi ya? Ya. Itu yang dijanjikan berarti ya? Akan terus mengawal, tapi sesuai dengan perannya sebagai DPR ya? Itu cukup saja? Cukup ya. Pak Adit, untuk Komnas HAM, di sana tentu kan pemaparannya sama tuh. Tapi yang paling penting yang ada harapan dari Komnas HAM apa? Ya, kami berharap sih Komnas HAM kan kalau kita berbicara kasus pembunuhan kan bukan perkara biasa ya. Ini selalu masuk ke dalam ranah extraordinary, apalagi menyangkut korbannya perempuan dan anak. Ya terlepas dari apapun latar belakang mereka, perempuan dan anak ini kan adalah diakui dunia, diratifikasi di seluruh negara bahwa kejahatan terhadap anak dan perempuan ini tidak pernah dibenarkan. Jadi kami berharap Komnas HAM
dalam hal ini sudah didisposisi ke Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan ya. Jadi kita berharap dari Komnas HAM sekiranya bisa memberikan masukan-masukan penting kepada Polda NTT, sekaligus memberikan masukan untuk memperkuat kinerja dari Polda NTT maupun nanti manakala ditarik oleh Barreskrim ya gitu. Dan reaksi mereka kita menyebut kedatangan dan keluarga mengaku. Reaksi mereka sih karena kan mereka sedang WFH ya, karena kasus Omikron lagi tingginya di Jakarta. Tapi mereka sudah respon surat kita dan mereka sudah mempelajari ini karena sudah ada 2 laporan masuk dari Aliansi Pemuda dan satu lagi dari Perkindo. Masuk kasus yang sama. Kasus yang sama. Nah itu kan puji Tuhan, kita terima kasih orang sudah banyak ya care terhadap kasus ini ya. Nah itu mereka memang menunggu komentar atau masukan terakhir dari pihak keluarga seperti apa. Karena bukan tidak mungkin bahwa keluarga yang lebih memiliki pengetahuan mendetail terhadap kasus ini. Jadi kita sudah agendakan harusnya tadi jam 3, tapi saya minta reschedule jadi besok pagi untuk Zoom meeting dengan Komnas. Kita diberitahu Pak itu hasilnya. Pasti. Kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaan ini sudah banyak sekali. Saya lihat Tuhan membalas kebaikan Bapak Aditya. Tuhan yang Maha Kuasa selalu menaungi Pak Aditya bersama keluarga. Pak Aditya, Tuhan memberkati selalu. Sangat terharu dengar langsung dari pihak keluarga bahwa Pak Aditya memfasilitasi semuanya. Wah, dahsyat sekali. Baru kali ini ketemu pengacara yang betul-betul memiliki hati untuk membantu masyarakat dalam keadaan. Upahmu besar di surga, agama Aditya tidak dapat membalas uang menyertaimu apa yang dibuat di bulan Tuhan. Aku Ratu, Yusita, Imelda, semuanya support Pak Aditya dan keluarga Asif dan Malu. Ada yang lain? Ya ini pada dasarnya semuanya memberi salut nih kepada Pak Aditya dan keluarga pendukungnya, Father, Somunait, Erna Profil, ya keluarga ya, ada Kak Jack ya, David Rohi, Sriwanti, Ratu Marsha, Yakob Indonesia. Tapi ini ada yang satu mungkin ada pertanyaannya. Tuntaskan Pak pengacara, semoga diberikan kelancaran untuk prosesnya dari Mukena Ramon. Erna Porfir lagi juga saat mengangkat jenazah, apakah hanya RG sendiri itu juga tidak masuk akal kenyataannya. Dari Alvan Nobel semakin jelas betapa buruknya sistem hukum kita, tapi beta mau tanya, kalau kondisi seperti yang Pak Aditya jelaskan, baru kira-kira apa respon dari pihak Mabes Polri? Apakah ada tanda-tanda atau perintah atau sesuatu yang bisa kita pegang dalam kaitan dengan upaya mengungkapkan kasus ini? Oke. Jelas ini. Kenapa sih perkara ini sekarang Barreskrim Mabes Polri sampai perintahkan pimpinan langsung, pimpinan suatu unit Biro Pengawas Penyidikan Mabes Polri untuk turun langsung. Jadi kami ini kemarin pihak keluarga tidak diwakilkan oleh si B, si C, tapi langsung dengan pimpinan. Dalam artian begini, ada satu pertanda baik buat kami. Jadi dalam artian perkara ini sudah menjadi perhatian dari Mabes Polri itu sendiri. Ya, kita tidak dapat pungkiri terlepas dari hasil RDP antara Pak Kapolri dengan Komisi 3, tapi tentu secara fakta hukum atau fakta sosial yang ada di NTT ini sudah merupakan suatu perkara yang luar biasa, gitu, menyedot perhatiannya. Jadi kami melihat kemarin bahwa pihak Polri sendiri tidak mau main-main menangani perkara ini sampai dengan full tim lah dari Karwasidik hadir, lalu dari pihak
dir Pidum hadir langsung, itu kan wow, suatu kehormatan juga, karena kita pengacara beberapa kali bikin laporan, biasanya yang tangani hanya si A, si B, karena begitu yang pegang langsung adalah kepalanya, ya I'm so appreciated. Oke, terima kasih Yuni Mone. Terima kasih Pak Aditya yang sudah berusaha maksimal dalam mengungkapkan kasus ini. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas dan keluarga. Alexander DSB, sampai sekarang apakah kejiwaan RP sudah diperiksa ke psikiater? Mungkin ranahnya penyidik ya, bukan kita. Jalan-jalan ke Kejaksaan Agung itu apa tuh harapannya? Oleh-olehnya apa tuh? Kita ke Kejaksaan hanya memberikan masukan ya, berupa surat kepada Jambidum supaya kiranya mensupport rekan-rekan kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, yang mana kalau saya melihat sampai dengan hari ini Bapak Kajati dengan Pak Aspidum dengan tim dari Kejari sudah luar biasa ya, dalam artian perkara ini tidak langsung di P21. Tentu ini kan suatu bentuk bahwa jaksa masih teliti, bahwa jaksa juga harus bisa melihat perkara ini secara general, secara detail, karena jaksa kan turun langsung pada saat rekonstruksi. Dan yang tadi pada saat poin ketiga terkait dengan ada atau tidaknya perlawanan, itu jaksa melihat langsung dan bertanya langsung. Makanya begitu detailnya jaksa ini ya kita minta dari Jampidum selaku unit tersendiri, divisi tersendiri yang membidangi pidana umum ini supaya memberikan support lah kepada Kejaksaan Tinggi, memberikan masukan-masukan supaya apa? Supaya rekan-rekan jaksa bisa memaksimalkan tuntutannya nanti di pengadilan. Dan responnya dari Jampidum? Belum, kita belum ketemu. Oh belum. Kemarin belum sempat ya. Belum, kita hanya ke Komnas HAM, Komisi 3 sama ke Polri ya. Ini dari Cici Ahmad. Sore Pak Moderator, Bapak Jen dan Pak Aditya. Sebuah pernyataan kepada Pak Aditya, apakah proses otopsi ulang terhadap jenazah korban harus berdasarkan persetujuan pihak polisi? Karena begini, esensi dari otopsi ulang itu adalah agar pihak penyidik mendapatkan keterangan dari saksi korban dalam bentuk testimoni otopsi, hasil otopsi. Nah, ini kan sebenarnya sama halnya dengan mem-BAP seseorang. Harus orang yang memiliki kompetensi, harus memiliki disiplin ilmu terhadap pemeriksa itu dan kewenangan tentunya. Jadi ya memang harus dari kepolisian. Makanya kita bersurat kan kita meminta supaya pihak kepolisian, ayo dong, kita kan melihat adanya kejanggalan nih dalam hal rekonstruksi, terus hasil otopsi berbeda. Kita mau coba deh dilihat lagi, istilahnya coba dong di BAP ulang mayatnya, korbannya ini di BAP ulang. Benar nggak sih? Masih mungkin ya, ketika kasus ini berkasnya masih bolak-balik nih, masih mungkin kan? Mungkin kan, tidak ada yang menutup kemungkinan. Jadi gini, kalau ada pertanyaan, itu kan sudah ada pembusukan lanjut. Lalu kalau ada pernyataan yang bilang bahwa tidak mungkin, barang sudah rusak, dalam artian mayatnya sudah tidak dapat dikenali lagi. Tapi yang namanya pecah kepala, lalu tengkorak rusak, memar pada tulang, saya rasa pada saat tulang itu hancur menjadi tanah, barulah itu hilang, memar di tulang itu. Dan itu kan artinya ini masih ada harapan, walaupun kecil. Seperti orang bilang, kalau orang hukum bilang ini BAP tambahan,
sehingga diperiksa lagi. Iya. Berarti bisa ada otopsi ulang. Iya, jadi kan gini Kakak Novel, di banyak tempat justru penyidik yang susah membujuk keluarga untuk otopsi ulang. Keluarga nggak mau diotopsi ulang. Karena apa? Mayat sudah dikebumikan, dia sudah tenang di dalamnya. Tapi ini keluarga, Ya. iya, keluarga yang minta, dari Opa Samu, dari Kakak Jack, keluarga semuanya minta, tolong dong diotopsi ulang. Tadi bikinin surat ya. Tapi artinya secara hukum memungkinkan bisa 2-3 kali sampai berapa kali pun, atau ada Ya batasan? kalau 2-3 kali saya rasa kebanyakan sih Kakak ya, karena kan begini, setahu saya kalau yang namanya hasil otopsi itu membutuhkan waktu, sedangkan penyidikan ini kita berpacu dengan waktu. Jadi kalau kita berkali-kali mungkin tidak. Jadi apa yang memungkinkan sebenarnya otopsi ulang atau penyidik kamu dalamin lagi? Yang paling reasonable pada saat ini adalah penyidik mendalami semuanya. Dan itu sudah disampaikan Pak Novel. Jadi gini, kita berdiri di sini atau pengacara dalam hal ini jangan kita didiskreditkan oleh penyidik sebagai wah ini pengacara korban nih berisik sekali. Oh tidak, kita ini jarum Pak, kita bukan silet. Kalau silet kasih potong terbelah. Kalau kita jarum kita tusuk, tapi kita jadikan barang. Kita ini menyatukan. Ini mana serpihannya? Ini nggak nyambung, ini nggak nyambung. Kita tusuk, jadi satu barang. Kenapa? Ini kita kasih. Ini handphonenya Astri misalnya, kalau kita ketemu kan. Lalu ini ada sendal, ini ada tas, saksi tambahan, ini ada saksi. Saya akan dalami. Kan selama ini tidak. Pernyataan saya kayak gitu. Selama ini kita datang, lalu kita dikatakan penyidik, saya kutip ya pernyataan Kapolda ya, pada saat di Malaka kalau tidak salah. Jadi memang betul penyidik dikatakan tidak boleh hanya menerima berdasarkan sebuah testimoni. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah dikatakan seperti itu. Lalu andai kata kita sekarang berkata bahwa apa yang dikatakan Rami tersangka adalah sebuah testimoni, apa bedanya? Karena tidak sesuai dengan hasil otopsi itu. Nah, kan begini, seseorang bisa bertestimoni terhadap suatu perkara pasti ada pengetahuan atas perkara itu, walaupun sedikit, walaupun dia hanya dengar cerita dari saya dengar itu tetangga tuh suka berantem antara si A dengan si B. Nah itu kan hanya dengar. Jadi kita di posisi kita mensupport, kita nggak mau polisi kita dipermalukan, kita nggak mau jaksa kita dipermalukan, kita nggak mau nanti hakim di demo akibat putusannya tidak sesuai. Jadi kita ini sekarang di posisi ini kita support semuanya. Nah dengan kita support, harapan kita apa? Bareskrim menunjuk ini kemarin udah diserahkan, kayak kemarin kita serahkan bukti temuan kita kepada Karwasidi, ini sudah kita serahkan, tolong dalami. Kamu sudah dalami belum? Mungkin selama ini di Polda belum seperti itu, mungkin makanya kita berharap ada dari Bareskrim yang turun untuk melakukan supervisi ini, karena pendalaman atas perkara ini itu hal yang lebih memungkinkan ketimbang otopsi ulang, karena otopsi ulang butuh waktu. Apalagi kalau tadi kakak bilang berkali-kali diotopsi, sebenarnya tidak perlu, cukup sekali otopsi ulang hanya untuk meyakinkan benar tidak hasil otopsi yang di awal ini. Bicara pecah kepala, luka memar, segala macam, pasti masih kelihatan jejaknya. Yang jadi permintaan kita hanya just make sure ini masih ada nggak luka-luka sesuai otopsi awal. Dan ini disampaikan ke Mabes Polri. Udah. Tentang otopsi. Jawaban mereka belum ada juga. Belum ada. Kan kita bersurat ke Polda NTT. Polda NTT bilang Dijawab Polda atau tidak? tidak secara resmi ya, tapi menurut salah satu penyidik mengatakan bahwa disposisinya tidak untuk dilakukan otopsi ulang. Jadi harapannya sekarang di Mabes Polri. Iya.
Project seminggu lebih ya di Jakarta ya projectnya, bertemu pihak Mabes Polri, bertemu dengan Komnas HAM, bertemu dengan Binika Rahman anggota DPR RI. Kita bersama berdua sama Bapak Pasal apa yang dibicarakan. Ketika Pak Jack hanya berdua dengan Pak Pasal, sepulang dari situ malam-malam misalnya apa yang dibicarakan. Ya, jadi dengannya kedatangan kami keluarga yang dibawa oleh Pak Ade di Jakarta, khususnya ke Mabes Polri. Tentunya di sana juga kami tidak sendiri. Yang pasti yang utamanya karena firman Tuhan, kami berada di Mabes Polri dan tentunya kami didukung oleh AMP Nasution. Bersama partner semuanya didukung secara full, dan ada juga dukungan dari keluarga bahkan aliansi yang ada di Jakarta, saudara-saudara kita semua yang di sana, mereka yang ikut membantu kami di sana. Ya, dari saya lihat Perdana Opa dengan usia yang 72 tahun itu orang-orang cukup riskan dalam kondisi Jakarta yang kasus COVID lagi naik. Makanya menjadi tantangan tersendiri bagi kami keluarga, terus Opa, puji Tuhan sampai hari ini sehat, dan ini menjadi satu harapan yang baru yang kuat bagi kita untuk Opa sendiri, karena kami ini di mana-mana selalu terlintas bayangan asli dan lain, selalu saja terlintas, sehingga itu menjadi kekuatan sendiri bagi kami keluarga untuk terus berjuang. Kami tahu kami tidak sendiri, tetapi justru kamilah yang harus lebih kuat. Sehingga kami berpikir bahwa pasti dalam Tuhan akan terbuka lagi semua, dan menjadi dasar kuat kami sampai ke Mabes Polri, bukan berarti kami tidak mempercayai Polda NTT. Ya, secara institusi seharusnya kami tidak sampai lagi ke Mabes Polri, tapi dengan melihat pada kejanggalan-kejanggalan dan masukan-masukan yang ditemukan oleh kami selaku keluarga maupun PH sudah diberikan kepada pihak penyidik untuk didalami, tetapi kurang maksimal, sehingga kami perlu untuk memberikan perlindungan hukum langsung dari Mabes Polri untuk kalau bisa keadilan ini kami dapatkan. Karena ini kan masalah kemanusiaan, masalah nyawa manusia, bagi 2 orang anak bayi 10 bulan yang tidak berdosa. Nah, ini kami melihat bahwa kalau memang ini bagian dari mungkin kelemahan penyidik, ya tentunya harapan kami dengan adanya tesis dari Mabes Polri, tentunya Polda NTT ya bukannya lebih melihat pada posisi kemanusiaan. Ya, hukum mungkin bisa saja ya orang karena kita orang awal hukum kan kita tidak bisa karena kita melihat ini begini, tapi ya kalau dari sisi kemanusiaan itu pasti ini harus segera dituntaskan supaya jangan menjadi polemik yang berkepanjangan lah. Karena kami keluarga juga sampai dengan saat ini kami dipusingkan dengan berbagai macam opini dan langkah-langkah yang dilakukan oleh orang per orang, bahkan kelompok-kelompok tertentu yang bisa saja terdampak bagi kami secara hukum. Sehingga ini karena terlalu lama, nanti bisa saja digiring kepada ranah yang lain, sehingga lari daripada hukum itu sendiri. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kami keluarga. Sebab itu kami bersyukur AMP ini sungguh betul pihak kami yang memang benar-benar bekerja dengan tulus ya sungguh dalam kami keluarga, sehingga langkah-langkah hukum yang diambil sampai detik ini sangat-sangat membantu kami keluarga, dan tentunya kepada pihak penyidik juga, baik di Polda maupun sampai Mabes,
Dan kami melihat kiranya kalau misalnya ada konspirasi atau apa di balik kasus ini, kami sebagai orang awam, kami berpikir kemungkinan ada orang-orang yang mungkin saja membantu pihak korban lah. Saya tidak mau bilang konspirasi ya, karena kita berbicara juga kan adanya relasi. Ya bagaimanapun korban ini kan punya relasi. Siapapun orangnya, walaupun kita punya keluarga sendiri berbuat salah, kita tidak mau bela juga kan serba salah. Jadi ini kan kita berbicara normatif. Ini kan adanya relasi. Saya tidak mau berbicara konspirasi, tapi saya pikir ini kan relasi. Sehingga dari relasi-relasi inilah yang bisa juga menyebabkan masalah ini terlalu lama, sehingga lama diselesaikan, sehingga ini kan bisa merugikan bukan kami keluarga, tetapi bisa merugikan masyarakat pada umumnya. Bayangkan saja orang rela meninggalkan pekerjaan atau dalam kesehariannya, terus dia berkonsentrasi penuh kepada kasus ini. Ini kan satu fakta sosial yang menunjukkan kepada kita semua ini kasus ini profesor terlalu lebih apa ya? Begitu. Tetapi ini fakta sosial menunjukkan seperti itu. Semua menaruh perhatian. Iya. Seolah kasus ini ibarat gula yang sangat banyak, sehingga ini kan sudah sangat menyita kami keluarga. Jadi harapan kami keluarga ya jangan sampailah merusak kotak hukum ini, jangan sampai merusak institusi kepolisian, terus jangan sampai pokoknya cepatlah. Kalau memang harapan kami keluarga yang Mabes tarik, tetapi kalau dari Mabes putuskan tetap di Polda, ya oke lah, kita tidak masalah. Yang penting didalami, karena fakta-fakta kejanggalan yang ada menunjukkan bahwa memang harus perlu didalami. Karena kami berbicara fakta dan ada bukti di situ yang sudah disampaikan ke Mabes Polri langsung. Saja datang. Kajian maksud saya selama kajian kemarin di Jakarta selama berapa hari? Satu kamar sama opa, satu kamar sama papa. Gimana? Satu kamar sama papa. Iya. Satu kamar. Sebelum tidur opa selalu. Ya, yang pasti tiap hari di sana kami berdoa. Setiap melakukan pasti dilalui doa. Ada diskusi tidak yang dibangun secara pribadi antara Opa Saul dengan Pak Jek setiap misalnya pulang dari Mabes Polri nanti malam Opa Saul harapannya apa? Iya. Ini saling menguatkan itu pasti. Dan apa harapan Opa yang disampaikan kepada Pak Jek? Harapannya Opa seperti apa? Ya harapannya Opa ini dia lebih banyaknya kepada layan. Pasti kan seandainya kalau cuma Astri sendiri, ya kalau sampai berlarut begini kita ya sudahlah, tarik masalahnya, sudah tutup, sudah tidak usah kita ikhlas. Tapi kan layak ini, bagaimana mungkin bayi umur 10 bulan terus dihabisi dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi? Itu siapapun keluarganya tidak akan terima. Sampai dimanapun, 7 turunan tidak akan terima. Tapi bagaimana orang anak umur 10 bulan yang belum punya relasi dengan siapapun terus dihabisi dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Nah, ini kan sesuatu yang sangat merusak sebetulnya. Ya, merusak. Ini kan akan menjadi pembelajaran bagi orang ketika proses hukum ini tidak berjalan di sisi harapan orang. Itu menjadi pelajaran tersendiri bagi orang-orang yang bisa saja kita bunuh orang biasa-biasa saja, ya kan? Kita bunuh orang sudah 5 tahun selesai, padahal 2 nyawa. Bagaimana mungkin bunuh orang terus biasa-biasa saja? Seandainya keluarga kita dibunuh, terus bilang biasa-biasa saja, kamu ngomong biasa-biasa saja apa? Ini kan sesuatu yang menghasut sebetulnya. Jadi opini tersebut itu pikir sama terbuka. Banyak ya, Bang Adit saja, artinya omong saja ada. Ya, bagaimana kok pihak pelaku sendiri kok ngomongnya seperti itu? Kami sudah keluar, sudah minta maaf. Apakah lagi kami minta maaf yang kedua kali? Ini kan sangat lucu sekali.
Sehingga jangan menggiring kami kepada situasi yang lu siapa? Gitu. Lu keluarga siapa? Ya keluarga kami Manafe banyak, tapi kami juga belum tentu saling mengenal. Dari kota Kupang yang lu siapa? Ya kan? Bahasa-bahasa itu kan sering saya lihat di Facebook. Ini kan sudah menggiring kami pada satu kiraan yang ini pemenuhan karakter. Pak Adit, agar hal itu tidak berlarut-larut, apa harapannya Pak? Simpel. Penyidik Polda harus mendalami perkara ini lebih detail dan terbuka kepada pihak keluarga. Itu saja. Kita yang bisa sejalan dengan pihak Polda memberikan informasi. Itu. Penyidik Polda lebih mendalami perkara ini agar lebih detail sehingga bisa diterima oleh keluarga dan kasus ini akan terungkap dengan baik, benar, dan berkeadilan dan kebenaran gitu ya Kak Jack. Kak Jack, pesannya apa buat netizen Kak Jack? Untuk netizen pesannya Kak Jack ya. Untuk netizen yang pastinya banyak yang mendukung dan berdoa support semua. Tapi kembali lagi keluarga mau bilang bahwa jangan sampai kasus ini kemudian menimbulkan masalah baru, terutama relasi. Walaupun di Facebook, media sosial, ya dunia maya, tetapi kan orang Kupang berapa luas sih? Pasti kan akan ketemu juga. Jadi janganlah kemudian menimbulkan satu masalah baru dan tentunya akan berdampak juga kepada sisi kehidupan yang lain. Nah, ini yang harapan kami keluarga. Kalau memang terlalu lama ya sudahlah, netizen mundur sudahlah. Tak usah tahu yang ketong lah. Biar ketong yang jalan sendiri, jadi aman. Kalau memang artinya dukungannya terus menimbulkan masalah baru yang kalau sampai menimbulkan apalagi menimbulkan pihak keluarga, kami bukan mencari kamu, tidak ada. Ini memang nyawa manusia, bro. Ini jangan sampai menjadi bias. Ini saja pesan kami. Tapi tentunya doa yang terbaik tentunya akan kami ajarkan kepada semua saudara netizen di mana saja berada yang telah mensupport, bahkan lebih dari itu. Memberikan doa dan memberikan sumbangan. Apabila kita bicara sumbangan, itu sangat luar biasa, Tapi ada juga memanfaatkan situasi ini untuk menyerang kami pribadi. Menyerang kami pribadi, tapi ini sangat tidak manusiawi. Kami sudah kehilangan 2 nyawa, terus kami diserang lagi. Terus kami digiring kepada satu persoalan menjadi realita yang lalu siapa sih? Ini kan sudah jadi hal yang tidak masuk akal lagi lah. Di sisi kemanusiaannya ini sudah sangat sudahlah, bubar sudahlah. Nah, itu saja. Ini ada beberapa saya baca dari Jolie Jasmine, Pak Adit bersama rekan-rekan yang melayani dengan tulus, Tuhan berkati selalu. Dari Ratu Marsha, semangat Pak Jack dan Opa Saul. Dari Vin Hasmes Gaming, betul kakak sayang, ini bukan masalah biasa-biasa saja kakak. Kita punya omong yang bilang biasa-biasa saja, itu yang bikin rusak atau punya pemikiran di NTT. Pak Adit. Ngopi dulu kita. Tadi bagaimana nih harapan Pak Adit untuk aliansi ya? Artinya aliansi ini kan juga sudah bergerak bersama dengan keluarga, mendukung untuk upaya mengungkapkan kasus kematian Aziz dan lain dengan baik, bahkan sudah melakukan aksi damai ini sampai jadi dengan ini. Mungkin ada pesannya atau harapannya kepada aliansi ini Pak? Ya harapan kami tetap kawal kasus ini. Jadi kami dari pihak keluarga mewakili Pak Jack maupun Pak Saul dan keluarga mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya aliansi
luar biasa aliansi di NTT, aliansi di Jakarta, yang kita boleh bilang rela sampai jilid berapa, jilid 6 jilid 6 di sini, lalu di Jakarta sudah berapa jilid itu. Jadi kami berterima kasih, dan tentunya kawalah kasus ini secara subjektif, secara objektif, dan juga tolong tetap tanya segala sesuatunya kepada pihak keluarga inti. Jadi berkoordinasi. Jadi jangan sampai teman-teman di aliansi ini yang sudah luar biasa semangatnya menyuarakan kebenaran, keadilan, itu mendapatkan informasi yang dari pihak-pihak yang masih diragukan kebenarannya. Tolonglah datang kepada keluarga, sambangi keluarga, ajak keluarga ngopi gitu. Bagaimana kakak selama di Jakarta, apa perkembangan di Jakarta. Mana tahu setelah melihat hasil di Jakarta, aliansi teman-teman aliansi di Kupang, oh ini kita waktunya kita kawal ini hasil dari Jakarta di kota Kupang, ayo kita suarakan lagi, misalnya seperti itu. Jangan sampai kayak seperti kemarin kita di Jakarta, tiba-tiba ada capturean, saya nggak ada Facebook ya, saya lihat di situ ada netizen bilang yang membangun opini bahwa sia-sia keluarga dengan PH di Jakarta. Itu karena PH tidak bisa menjawab 5 pertanyaan yang diajukan oleh polisi. Nah, kita semua bingung. Ini orang bawa omong dari mana sih? Jangan sampai kalau saya iseng-iseng, saya bisa laporkan itu pencemaran nama baik. Saya iseng nih, saya laporkan itu pencemaran nama baik. Saya minta usut siapa yang bikin statement kayak gitu. Ya, jangan main-main sama saya. Dalam artian saya tidak ada tendensi apa-apa. Saya kenal Kakak Jack dan keluarga kurang lebih baru 2 bulan, dan saya tidak ada saya mau ambil apa dari sini, saya mau cari panggung lah, nggak perlu saya panggung. Tidak ada kepentingan apapun selain kepentingan untuk kasus kemanusiaan aja. dengan baik. Saya kemanusiaan aja. Jadi kayak netizen tiba-tiba ada yang bilang seperti itu. Netizen tahu fakta dari mana? Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Apakah dia ada di Jakarta? Lalu dia katakan, percuma saya datang ke Jakarta. Bos, rumah kita di Jakarta, bos. Kita di Kupang kerja saja, karena ada kantor perwakilan di sini. Jadi kalau dikatakan saya jauh-jauh ke Kupang, saya jauh-jauh ke Jakarta sia-sia. Justru Kakak Jack tahu sendiri, saya pada saat hari Kamis saya tidak bisa hadir, hari Jumat saya ada rapat, saya baru bisa dampingi keluarga itu di hari Senin. Dan keluarga sama-sama tim kita di Jakarta, tidak ada pertanyaan dari polisi sama sekali. Justru polisi, penyidik, ini kita bicara Karwasidi, justru dia mempersilahkan, ayo rekan-rekan PH, rekan-rekan keluarga punya apa, paparan sama kita. Setelah paparan itu, oke, Senin kalian paparan dengan Ditpidum Barreskrim Mabes Polri. Itu. Nah, pesan saya satu, jangan suka nyenggol-nyenggol macan tidur. Karena saya bukannya saya mau bagaimana show off atau apapun, tapi saya tidak suka karena saya kerja capek. Kakak tahu sendiri, jurnalis di sini lelah, mungkin keluarga apalagi lelah kan, terus netizen juga lelah. Tiba-tiba wah ini kita di PHK, kita dijudge, kita dihakimi, seolah-olah kita tidak bekerja. Saya pernah seolah-olah sia-sia. Seolah-olah sia-sia. Itu kan membuat kita ini. Tadi artinya bahwa betul-betul memang kita harus betul-betul saling ya. Komentar netizen yang seperti KJ bilang itu benar-benar harus saling, dan kita kepala dingin ya. Komentar yang baik itu kita masukkan ke hati, tapi komentar yang tidak baik dan memprovokasi, mengompol itu sebaiknya kita singkirkan ya. Ya kita hanya apa namanya warning lah. Ya.
jangan seperti itu. Karena itu memang bisa dibawa ke ranah hukum kan Pak? Karena kan apa? Berbicara tidak ada fakta. Siapa yang membuktikan bahwa kamu melihat pengacara ditanya sama polisi tidak bisa menjawab 5 pertanyaan? 5 pertanyaan nggak jadi. Seakan-akan kalau dia ada di sana. Tidak ada. Justru kan gini, ayo netizen sama-sama kawal. Potong semua keluarga, PH, butuh masukan dari netizen. Mana tahu nih ada orang tidak berani muncul keluar. Tiba-tiba dia message kepada keluarga, kakak kita tahu kejadian yang sebenarnya. Itu sudah dapat sama saya. Berarti ini buka peluang ya? Bisa ya. Kalau misalnya ada netizen di luar sana yang memang tahu rangkaian Begini, ini itu gimana? Ini statement dari saya ya, dari pihak dari saya. Kalau ada warga masyarakat yang mengetahui secara rinci perkara ini, tetapi takut untuk membukanya kepada Polda secara langsung, atau takut identitasnya dibuka, maka datang ke kantor saya di Jalan Samratulangi nomor 9. Silakan temui staf saya di sana, sampaikan, dan Anda akan saya bawa ke tempat aman yang mana saya jamin hidup Anda dan keselamatan Anda, bahkan keluarga Anda kalau perlu saya jamin keselamatannya. Tapi dengan satu syarat, bahwa keterangan yang Anda berikan itu betul-betul keterangan yang membantu kami dan pihak penyidik. Dan ada bukti ya? Dan ada bukti. Itu yang kita butuhkan sekarang. Jadi kemarin ada beberapa orang yang saya tahu tapi saya takut. Datang ke saya gitu loh. Tinggal nanti kita ngomong. Kita bicara 4 mata, oke. Kamu saya bawa ke dilindungi juga ya sebagai saksi. Oh jelas. Ya. Gak usah takut. Istilahnya kalau masih hanya 1 sampai 5 orang aman bos. Bisa dong dikasih nomor teleponnya dibagikan ke netizen. Ayo, nomor telepon dong. Nomor telepon. Nomor telepon. Oke, nanti Pak Adit lihat nomor teleponnya. Kak Jack, apa nih harapannya mungkin untuk aliansi Pak Jack Ya, yang selama ini sudah mengawal? untuk aliansi ya khususnya di Kupang ya, ada beberapa aliansi itu tentunya sudah banyak yang aliansi buat terhadap kasus ini. Yang pastinya lebih banyak memberikan masukan kepada penyidik ya. Tentunya itu hal yang baik, tetapi tentunya juga harapan kami keluarga kalau bisa ya lebih intens lah kita kalau bisa kita harus bersama-sama lebih intens. Jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan bersama, tentunya kita duduk bersama untuk kita mendapatkan poin-poin yang tentunya dari sisi hukum Pak Adit lah yang harus bertindak karena sebagai legal standing ini saja harapan kami keluarga. Selama ini hubungan dengan aliansi baik kan? Ya. Selalu koordinasi Ya. kan? Aliansi baik. Hanya dengan atensinya Mabes ini kan tentunya harus lebih tajam lagi. Ya. Baik, Tribuners, oleh-oleh yang dibawa oleh Kak Adit selaku pengacara dari Aset dan Lasos dan Kak Jack juga dan Kak Pasau, ada 3 ya oleh-olehnya. Kalau dari Mabes Polri ini oleh-olehnya bahwa Mabes Polri sangat atensi terhadap kasus ini dan ada harapan bahwa akan dilakukan supervisi. Jadi keluarga berharap agar Mabes Polri bisa mengambil alih kasus ini. Kalau tidak ada atensi. Yang pertama. Dan oleh-oleh kedua dari DPR RI khususnya Benny Kaharman, Pak Benny berjanji untuk akan terus mengawal kasus ini sesuai dengan perannya di DPRD dan untuk Komnas HAM oleh-olehnya adalah bahwa mereka juga akan terus mengawal kasus ini dan akan berdialog dengan keluarga Manafe dan pengacara Azizia dalam waktu dekat ini. Dan untuk
dari jaksa oleh Oleman, yaitu jaksa tentu juga akan menaruh perhatian untuk kejahatan di NTT, dan tentunya jaksa harus diteliti. Tapi yang paling penting Tribuners, bahwa tadi pesan dari Kak Adit, bahwa mereka sangat berharap agar penyidik Polda NTT lebih mendalami kasus ini sehingga benar-benar bisa terungkap kasus ini ke permukaan dan bisa terpenuhi keadilan dan kebenaran bagi kasus kematian Astrid dan Laura. Dan Kak Adit mungkin bisa disampaikan ke Tribuners nomor telepon bisa dihubungi sehingga kalau ada informasi penting yang masih disampaikan dan bisa mendongkrak kasus ini. Ya tadi seperti yang saya sampaikan ya, kalau ada netizen atau Tribuners yang mengetahui perkara ini atau setidaknya punya bukti atau pengetahuan terhadap perkara ini yang sekiranya bisa membantu kami, nanti bisa menghubungi di nomor 081 382 366 838. Ya, nanti silakan kontak kami kalau misalnya merasa terancam atau perlu bantuan pengamanan atau minta dirahasiakan identitasnya, kami akan jamin keselamatannya. Kak Adit, Kak Jack, terima kasih nih sudah datang ke studio Ngobrol Asik. Sampaikan salam kami Kak Jack kepada Opa Saul dan Oma dan keluarga Manafe lainnya. Dan juga Kak Adit, salam juga buat teman-teman di Jakarta maupun di sini, terutama Bang JB. Bang JB. Semoga tetap bisa terus di Ngobrol Asik ya. Iya. Baik Tribuner, siapa yang tidak berbuat adil lebih menderita sebenarnya daripada orang yang mengalami ketidakadilan itu. Dan mari kita terus berharap pada waktunya nanti benar-benar akan ada keadilan dan kebenaran dalam kasus kematian Astrid dan Ryan, ibu dan anak yang terbunuh di PNKC akhir Agustus 2021 lalu. Mari terus mengawal kasus ini dengan cara-cara yang baik. Saya Noveni Novel bersama Aditya Nasution dan Jack Manafe menyampaikan terima kasih, selamat sore dan pamit undur diri.